Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felicia Angelic Minata dari kelas 12 MIA 2 SMA Franciscus Bandar Lampung. Saya secara khusus di sini akan menjelaskan mengenai pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau atau yang nama ilmiahnya adalah Phaseolus radiatus. Sebagai ujian praktikum kelas 12, mata pelajaran fisika, kimia, dan biologi. Jadi untuk apa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai. Jadi pertama-tama yang alat bahan yang kita butuhkan adalah biji kacang hijau yang bagus, berisi, tidak kisut, dan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air sesuai dengan fotonya. Lalu saya juga menyiapkan 2 pot yang sudah berisi tanah. Sudah berisi tanah yang gembur, sudah digemburkan terlebih dahulu. Yang warna merah saya letakkan di tempat yang terang, dan yang warna hitam saya letakkan di tempat yang gelap sesuai warnanya. Lalu proses penanamannya di sini juga bisa terlihat saya menaruh 5 biji kacang hijau lalu saya timbun dengan tanah sampai tertutup. Lalu di sini juga saya sudah menyediakan tabel perkembangan tanaman 7 hari. Di hari pertama ini bisa terlihat bahwa kacang hijaunya sudah mulai naik ke permukaan. Jadi awalnya kan saya timbun tuh di dalam tanah. Nah ini sudah naik ke permukaan, bisa dilihat ada warna hijau-hijaunya dan juga sudah mulai sedikit batang, sedikit togenya. Di sini tinggi batang, warna daun, dan keadaan batangnya saya tidak isi. Kenapa? Tentu saja karena belum ada batang dan daunnya. Di kotyledonnya sendiri sudah seperti yang saya bilang, kotyledonnya muncul ke permukaan tanah. Lalu di hari kedua, tinggi batang dan warna daunnya masih saya beri tanda kosong karena tentu saja belum ada batang dan belum ada daunnya. Walaupun batangnya sendiri itu sudah berubah menjadi toge, tapi tentu saja itu sulit diukur. Untuk kotyledonnya sendiri bisa dilihat kulitnya yang warna hijau, kulit kacang hijaunya itu sudah mulai luruh dan kotyledonnya mulai terbagi menjadi 2 di bagian terang dan gelap sekalipun. Lalu pada hari ketiga, di sini bisa terlihat bahwa tanamannya sudah menjulang, sudah ada batang dan daunnya, terlebih lagi di tempat yang terang. Jadi bisa dilihat di tempat yang terang itu tinggi batangnya 3 cm, 3,5 cm, dan 4 cm. Dan sementara di tempat gelap sendiri itu 3,5 cm dan 5 cm. Sudah saya beritahu di awal bahwa saya ada menanam 5 biji kacang hijau per pot. Tetapi kenapa di sini hanya ada 3 atau bahkan 2 yang saya tulis tinggi batangnya? Jadi karena itu adalah bijinya belum tumbuh. Kenapa bijinya belum tumbuh? Saya juga mungkin itu masalah genetik dan sebagainya, tetapi teman-temannya yang lain sudah tumbuh. Jadi, tetapi jangan khawatir karena di hari selanjutnya mereka sudah tumbuh bersama teman-temannya, hanya ketinggalan sehari saja. Jadi itu juga tidak akan mempengaruhi penelitian saya ini. Lalu warna daunnya bisa dilihat, warna di tempat terang itu berwarna hijau tua segar seperti tanaman-tanaman yang ada di kebun sekolah kita. Tentunya ada banyak kebun, banyak tanaman. Nah, warna daunnya seperti itu. Sementara di tempat gelap kalian bisa lihat bahwa warna daunnya hampir tidak kelihatan dan menyaru. Karena warnanya itu hijau muda kekuningan, kayak warna daun yang ingin gugur seperti itu. Lalu keadaan batangnya sendiri di tempat yang terang terlihat bahwa dia tegak dan berwarna kemerahan, berwarna merah. Lalu juga terlihat bahwa dia sangat kuat di tempat yang terang. Tetapi di tempat yang gelap ini kalian bisa melihat bahwa batangnya seperti ini. Ini batangnya tidak berdiri dengan tegak, sedikit meliuk, sedikit melenyot lah kalau bahasa modernnya. Nah, kotyledonnya sendiri ikut naik berada di bawah daun. Jadi kalau kalian perhatikan baik-baik tempat terang itu, ini ada batangnya dan di atas daunnya. Nah, kotyledonnya di sini. Jadi maksud saya adalah kotyledonnya tidak tertimbun di dalam tanah, tetapi kotyledonnya naik ke permukaan. Ini adalah poin penting yang akan saya jelaskan nanti di penjelasan. Jadi harap-harap diingat loh ya. Lalu di tempat gelap ini juga sama, hanya saja kotyledonnya berwarna sedikit lebih pucat. Kita lanjut ke hari yang keempat. Jadi di hari keempat ini di tempat terang bisa kita lihat bahwa tanaman-tanamannya sudah tumbuh
Bisa dilihat tinggi batangnya 3,3 cm, 6,5 cm, dan 7,5 cm ada 2. Di sini hanya ada 4 tanaman. Kenapa hanya 4? Satunya lagi dia meliuk. Ya, itu kesalahan teknis, salah tanamannya sendiri, oke. Dan di tempat gelap sendiri kalian bisa lihat warna tingginya cukup berbeda, sudah terlihat bahwa tingginya ada perubahan signifikan. Jadi di tempat gelap sendiri tinggi batangnya ada 7 cm, 9,5 cm, 11 cm 2 kali, dan 12 cm. Beruntungnya di sini semua bijinya sudah tumbuh. Warna daunnya sama, warna di tempat terang itu hijau tua dan di tempat gelap itu hijau kekuningan. Bisa dilihat bahwa warna hijau kekuningan ini sedikit menyaru sama alas tatakan warna hijau yang saya beri, karena warnanya tidak cukup kuat. Alasannya kenapa nanti juga saya akan jelaskan di penjelasan nanti. Keadaan batangnya kita lihat dan kita perhatikan. Di tempat terang itu dia bisa terlihat bahwa dia sangat berdiri tegak seperti ini, seperti batang yang kokoh. Sementara di tempat yang gelap bisa terlihat bahwa batangnya seperti ini. Batangnya miring dan tidak kokoh, tidak stabil. Sementara untuk kotiledonnya berada di tengah-tengah batang. Sementara di tempat yang terang itu berwarna hijau tua kecoklatan, dan di tempat yang gelap itu berwarna pink sedikit-sedikit pucat. Kita lanjut ke hari yang ke-5. Di hari ke-5 ini tinggi batangnya yang di tempat terang ada 5 cm 2 kali, 9 cm 2 kali, dan 10 cm. Sudah lebih tinggi. Sementara di tempat yang gelap itu kita bisa lihat bahwa mereka bahkan sudah mencapai kepala 2 di depannya. 18 cm, 21 cm 2 kali, dan 23 cm 2 kali. Tetapi kita harus perhatikan dulu warna daun dan keadaan batangnya. Don't judge book by the cover. Warna daun di tempat terang ini hijau tua segar, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Dan sementara di tempat gelap ini semakin hijau kekuningan dan semakin menguning. Lihat keadaan batangnya juga, bahwa di tempat terang itu batangnya berdiri tegak, warna hijau kemerahan. Jadi seperti ini. Kalau ini adalah batang, tempat sini hijau, lalu perlahan putih, dan di bawahnya kemerahan. Sementara di tempat yang gelap kita bisa lihat bahwa batangnya keseluruhannya adalah warna putih. Jadi batangnya warna putih, lemas, miring, tidak bersemangat, seperti tidak ada hasrat untuk hidup. Lalu dia letih, lesu, berbeban berat. Jadi bisa terlihat bahwa batangnya itu bersender kepada dus yang di belakangnya. FYI, for your information saja, bahwa sebenarnya saya di tempat gelap ini saya taruh di dekat gudang. Seperti yang kalian tahu, di gudang-gudang di rumah itu banyak sekali dus. Jadi makanya kenapa bisa ada dus di sana, ya karena alasannya seperti ini. Bukan saya sengaja taruh. Dan juga kenapa tempat fotonya terang di tempat yang gelap, karena saya nyalakan lampunya. Jadi untuk informasi saja, tempat terang ini saya taruh di kebun rumah saya, dan di tempat gelap ini saya taruh di gudang seperti yang saya bilang. Dan di gudang itu tentu saja lampunya kami matikan, karena akan menghabiskan listrik tentu saja. Save the planet, bro. Dan juga ketika saya ingin memfotonya, maka saya akan menyalakan lampunya agar fotonya tampak jelas. Jadi mengapa di situ terang? Ya karena lampu. Bukan karena saya sengaja nyalakan setiap hari, tapi karena hanya sekedar untuk foto saja. Jadi jangan khawatir, penelitian ini berjalan dengan aman, lancar, damai, sentosa. Untuk masalah kotiledon, sama seperti sebelumnya, di tengah-tengah batang. Yang terang warna hijau tua, yang gelap semakin pucat, dan seterusnya. Lalu di hari yang ke-6. Di hari yang ke-6 ini bisa dilihat tinggi batangnya di tempat terang 8 cm, 9 cm, 10 cm 2 kali, dan 13 cm. Sementara di tempat gelap semakin menjulang tinggi 22 cm, 25 cm, dan 26 cm 3 kali. Bisa dilihat bahwa perubahan tinggi mereka semakin signifikan dan semakin jauh, hampir berbeda 10 cm bahkan 15 cm atau lebih di terang dan gelap ini. Cukup unik, dan kenapa ini alasannya bisa saya jelaskan nanti di penjelasan berikutnya. Jadi tetap stay tune. Dan juga warna daunnya masih sama, yang terang hijau tua segar, yang gelap warnanya kekuningan dan semakin menguning. Dan keadaan batangnya
seperti ini. Di tempat yang terang itu bisa dilihat bahwa batangnya ini sedikit meliuk dan bersender kepada pot. Tetapi di saat saya merekam video ini sudah sekitar mungkin hari ke-10 lebih atau 15, saya lupa. Tapi yang jelas adalah tanamannya sudah berdiri dengan sangat tegak dan sangat kokoh. Jadi tetap saja di tempat terang yang paling kokoh, jangan khawatir. Dan yang di tempat gelap ini bisa dilihat batangnya berwarna pucat, miring, lemas, putih, dan berbagai keluhan selanjutnya. Seperti tanaman yang tidak punya hasrat untuk hidup. Dan kotiledonnya masih saja sama. Lalu di hari ke-7, yaitu hari terakhir, ya itu fotonya memang di tempat terang itu agak basah karena saya baru saja menyiram lalu saya foto. Jadi tinggi batangnya ada 9 cm, 11 cm 3 kali, dan 13 cm. Dan sementara di tempat gelap itu ada 25 cm, 27 cm, 7,5 cm, dan 28 cm 2 kali. Ya, yang terang tetap tidak bisa mengejar yang gelap. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Haha. Warna daunnya sama, yang satu semakin segar, yang satu semakin menguning. Dan keadaan batangnya seperti yang saya bilang juga sebelumnya, berdiri cukup tegak. Sementara yang di terang itu atasnya hijau, bawahnya kemerahan. Sementara di tempat yang gelap semakin putih, lemas, miring, pucat, tidak ada warna bahkan. Dan kotiledonnya tetap di tengah batang, atau mungkin ya sudah mulai ke bawah karena batangnya semakin tinggi dan kotiledonnya tetap menetap di situ. Tapi tentu saja hal yang pasti adalah kotiledonnya tidak di dalam tanah, karena ini sangat penting untuk penjelasan saya berikutnya. Jadi tabel perkembangan tanaman saya cukup sampai sini saja penjelasannya. Dan mari kita lihat dari aspek fisika. Ini sebenarnya kenapa dan bagaimana. Jadi pada aspek fisika yang pertama-tama saya akan menghitung laju pertumbuhannya. Jadi seperti yang kita tahu, fisika ini berhubungan dengan hal yang menghitung dengan matematika, sebuah kombinasi yang cukup wow. Dan laju juga ada di materi kelas 10 kalau kalian mau tahu dan kalian mau cek, mungkin pokoknya ada, atau mungkin di kelas 9 juga sudah ada seingat saya. Dan pokoknya adalah saya di sini sudah menulis semuanya. Di sini saya ambil perwakilan saja. Di tempat yang terang dan gelap saya ambil yang paling tinggi sebagai perwakilan dari teman-temannya yang mungkin masih mungil, sebagai sampel saja. Jadi di tempat yang gelap saya pakai rumus delta tinggi dibagi delta hari. Di situ kita tinggal tingginya kita jumlahkan aja semuanya. 0 tambah 0 tambah 5 tambah 12 tambah 23 tambah 26 dan tambah 28 dibagi jumlah harinya. Jadi hari ke-1, hari ke-2, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-3, hari ke-4, hari ke-5, hari ke-6 dan seterusnya. Jadi harinya ada 6. Jadi totalnya 28 dibagi 6 yaitu 4,67 cm per hari. Sementara di tempat terang saya memakai rumus yang sama, hanya angkanya saja yang berbeda. Itu jadi 14/6 yaitu 2,34 cm per hari. Di sebelah kanan atas juga saya sudah menyediakan grafiknya. Warna ungu untuk tempat yang terang dan warna yang hijau untuk tempat yang gelap. Jadi bisa kalian lihat perbandingan laju pertumbuhan mereka, bahwa yang gelap jauh lebih tinggi dibandingkan tempat yang terang. Mengapa dan bagaimana? Tetap tunggu saja. Lalu kita lanjutkan hubungan dengan tekanan zat padat. Tekanan zat padat ini kalau kalian ingat ini ada hubungan dengan hidrostatik dan kawan-kawan. Saya tidak akan membahas terlalu jauh karena videonya akan semakin panjang. Kalau kalian penasaran kalian bisa cek tekanan zat, Archimedes dan kawan-kawannya. Jadi saya jelaskan secara simpel saja di sini bahwa tekanan pada zat padat merupakan gaya yang bekerja pada satuan luas bidang tekan. Jika suatu zat padat diberi gaya dari atas, otomatis akan menimbulkan tekanan. Tentu saja kalau misalnya kalian ketiban berat, tentu saja akan mendapat tekanan. Seperti misalnya kalian mendapatkan tugas yang banyak, itu juga tekanan. Tenang Pak, tenang, saya tidak bermaksud. Semakin besar luas alas bidang tekannya, maka tekanan juga akan semakin kecil. Jadi maksud saya di sini adalah kalau kalian perhatikan tempat yang terang tadi, tanaman di tempat yang terang, batangnya kokoh dan kuat dan tampak terlihat besar. Jadi karena diameter batangnya itu lebih besar, makanya batang itu kuat untuk menerima beban dari tanaman yang ada di atasnya. Karena itu tanaman tidak terlalu miring.
Tetapi di tempat yang gelap kalian bisa terlihat bahwa tanaman itu letih lesu dan beban berat, muka pucat, batang pucat, semua pucat. Nah, dan juga dia tampak kurus, begitu malang dan kasihan, dan nutrisinya itu tidak tercukupi. Karena itulah diameternya kecil, dia tidak kuat menanggung beban, dan dia oleng dan tidak dapat berdiri tegap seperti kawan-kawannya yang ada di tempat terang. Jadi terangilah hidup Anda, jangan hidup terlalu gelap, nanti kalian akan oleng. Lalu kita lanjut ke dalam proses fisika dalam proses perkecambahan. Untuk for your information, sedikit review saja bahwa proses perkecambahan ini ada dua proses, yaitu proses fisika dan proses kimia. Sementara proses kimia akan saya jelaskan nanti di bagian selanjutnya. Saya jelaskan bagian fisikanya terlebih dahulu. Jadi proses fisika ini terjadi ketika biji itu menyerap air atau yang namanya imbibisi. Itu akibat dari potensial air rendah pada biji yang kering. Imbibisi merupakan masuknya air pada ruang interseluler dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Pada peristiwa perendaman inilah terjadi proses imbibisi oleh kulit biji tanaman tersebut. Jadi mengapa bijinya seperti itu? Ya karena adalah imbibisi. Juga itu merupakan proses difusi terjadi pada tanaman. Nanti yang akan selanjutnya berjalan proses kimianya, baru kalian akan mengerti, wow seperti itu. Tunggu saja. Jangan buru-buru. Lalu di sini juga ada hubungan cahaya dengan tanaman dalam aspek kimia, dalam aspek fisika maksudnya, maaf. Seperti yang kita tahu, fisika kita berhubungan dengan cahaya, gelombang, dan teman-teman. Walaupun ada sedikit aspek biologinya, tentu saja sedikit saya jelaskan bahwa ada yang namanya fitokrom dalam penjelasan biologi. Fitokrom adalah protein dengan kromatofora yang mirip fiokisanin. Jadi fitokrom ini memiliki dua macam struktur yang reversibel, yaitu struktur yang pertama dapat mengabsorpsi cahaya merah 660 nanometer, disingkat PR, dan struktur yang dapat mengabsorpsi cahaya merah jauh atau infrared 730 nanometer, disingkat PVR. Jadi kedua struktur fitokrom ini dapat berubah-ubah karena kondisi cahaya yang di tempat mereka itu seperti apa. Jadi pada keadaan gelap, perubahan ini terjadi secara perlahan dari PVR ke PR. Sementara PVR sendiri adalah sebuah bentuk aktif dari tanaman. Jadi PVR ini menghambat pembungaan dan jumlahnya semakin menyusut pada waktu gelap. Jadi kalau semakin gelap, maka PVR semakin tidak ada. Ya begitulah. Dan fitokrom juga berpengaruh terhadap etiolasi, nanti akan saya jelaskan di bagian biologi. Lalu pemanjangan batang, pelebaran daun, dan perkecambahan. Jadi pelebaran daun dan etiolasi yang akan saya jelaskan nanti itu ada hubungannya dengan PR yang berubah menjadi PVR dan memerlukan cahaya. Maka dari itu daun yang di tempat gelap tampak lebih kecil dan lesu. Jadi sekian itu penjelasan saya dalam aspek fisika. Mari kita lanjut dalam peninjauan dari sisi biologi. Sebenarnya dari sisi biologi ini cukup banyak, tapi saya tidak terlalu jelaskan lebih dalam karena videonya terbatas dan juga saya ambil intisarinya saja. Yang pertama ada perkecambahan epigel. Jadi perkecambahan itu ada dua jenis, yaitu epigel dan hipogel. Di sini saya akan menjelaskan epigel saja karena jenis perkecambahan kacang hijau adalah epigel. Jadi ciri-cirinya adalah tumbuhan biji di mana kotiledonnya itu naik ke atas atau ke permukaan tanah. Mudahnya saja, misalnya di sini saya ada kertas sebagai tanahnya, lalu di sini saya ada pena warna pink karena saya punyanya warna pink. Maafkan saja. Jadi ketika walaupun batangnya ada di atas sini, tetapi kotiledonnya ikut ke atas batang, bukan berada di bawah. Mudahnya seperti itu. Ketika tanamannya semakin naik, bijinya juga ikut naik, kotiledonnya ikut naik, tidak mendep di bawah. Mudahnya seperti itu. Contohnya adalah tanaman kacang hijau yang saya tanam sendiri. Bisa kalian lihat di fotonya tadi bahwa kotiledonnya di atas seperti ini. Lalu saya lanjut kepada penjelasan hormon auksin. Tentu saja kalau biologi, kalau kalian dengar hormon, wah itu pasti biologi sekali. Saya jelaskan secara singkat bahwa hormon auksin merupakan hormon tumbuhan yang terdapat pada ujung batang, akar, dan pembentukan bunga yang berperan untuk merangsang pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung selama pertumbuhan primer.
Jadi uniknya hormon auksin ini adalah hormon ini akan luruh dalam cahaya. Istilahnya luruh, luntur, hilang, pudar, lenyap. Seperti itu. Jadi auksin ini tidak dapat bertahan dengan intensitas cahaya matahari yang tinggi. Jadi apabila itu sampai terjadi, maka auksin ini akan rusak, pudar, hancur, luruh, sehingga pertumbuhan tanaman itu menjadi terhambat. Jadi pada daerah yang gelap, konsentrasi auksin lebih tinggi sehingga sel akan memanjang lebih cepat dibandingkan di tempat yang terang yang auksinnya terus-terusan luruh karena sinar matahari. Karena itulah tanaman-tanaman saya yang di tempat gelap itu menjulang tinggi seperti tiang listrik. Karena tanaman itu tidak terkena cahaya matahari dan hormon auksinnya berlimpah sangat. Bisa kalian ingat juga kalau perbandingannya itu nyampe 10 cm lebih atau bahkan ya thanks to auxin hormone, but no thanks also karena itu sedikit buruk dan sangat buruk tentunya tanpa matahari. Jadi kenapa saya lanjutkan kepada etiologi pada tumbuhan. Kenapa sebenarnya kalau tumbuhan yang terlalu tinggi tapi tanpa sinar matahari itu juga buruk. Jadi etiologi adalah pertumbuhan-tumbuhan yang sangat cepat di tempat yang gelap karena adanya si auksin tadi. Tapi itu tidak terlalu bagus walaupun dia tinggi, tetapi dia lemah. Dia lemah, batang tidak kokoh, daun kecil, tumbuhan nampak pucat, tidak bertenaga, letih, lesu, berbeban berat. Jadi gejala etiolasi ini terjadi karena ketiadaan cahaya matahari seperti saya yang udah bilang sebelumnya. Dan kloroplas yang tidak terkena matahari disebut etioplas. Jadi kalau etioplas ini semakin banyak, berubah menjadi tanamannya akan menjadi menguning. Makanya itulah daun-daun yang ada di tempat gelap itu warnanya kuning seperti itu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk berjemur juga walaupun kalian bukan tanaman, tapi kalian tetap membutuhkan matahari seperti tanaman. Matahari itu penting. Lalu sekian penjelasan saya dari aspek biologi. Mari kita lanjut ke aspek kimia. Seperti yang sudah saya spoiler di depan, kalau proses perkecambahan itu ada proses kimianya juga loh. Ya, seperti itu di proses perkecambahannya. Jadi dengan masuknya air, biji itu mengembang dan kulit biji akan pecah. Kalian bisa ilustrasikan saja kalau misalnya sebuah balon mungkin diisi air terus-menerus, dia akan duar. Seperti itu contohnya. Sulit diekspresikan, tapi begitulah intinya. Jadi air yang masuk mengaktifkan embrio untuk melepaskan hormon giberelin. Dan hormon giberelin ini mendorong auloron. Jadi auloron ini apa? Auloron ini lapisan tipis bagian luar endoplasma. Ya, yang hijau-hijau itu. Yang kulit-kulitnya itu loh. Untuk menyintesis dan mengeluarkan enzim. Dan tanamannya akan muncul. Mudahnya seperti itu. Juga kalau kita membicarakan kimia, tentu saja ada banyak reaksi ini, reaksi itu. Dan untuk saya kali ini saya akan membahas 2 reaksi saja di sini, yaitu reaksi terang dan gelap. Dan for your information, kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, sebenarnya reaksi gelap ini disebut sebagai reaksi Calvin. Terkenalnya adalah reaksi Calvin sebenarnya daripada reaksi gelap. Dan orang-orang di luar negeri sana setahu saya juga menyebutnya reaksi Calvin, bukan reaksi gelap. Jadi sesuai namanya, reaksi terang adalah reaksi yang membutuhkan sinar matahari, dan reaksi gelap yang tidak membutuhkan sinar matahari. Tapi tentu saja kedua reaksi ini saling berkaitan dan bergantungan. Jadi di reaksi terang ini terjadikan ada cahaya, jadi klorofil. Kalian tahu klorofil itu apa? Pigmen warna hijau yang ada di daun itu loh. Kalau daunnya warnanya hijau, nah itu klorofil, ada klorofilnya itu. Nah, jadi klorofil dalam member tilakoid menyerap cahaya merah dan nila yang memiliki gelombang panjang. Nah, pada reaksi terang inilah energi matahari diserap oleh klorofil diubah menjadi energi kimia. Wah, saya jadi teringat sesuatu. Tidak ada di PowerPoint sebenarnya, tapi saya jelaskan secara singkat saja bahwa sebenarnya energi itu adalah hal yang tidak akan habis. Jadi energi itu selalu ada, hanya berubah jenisnya saja. Ini sekedar intermezzo aja. Mari kita lanjut. Jadi air itu H2O dipecah menjadi ion hidrogen dan oksigen, dan ion hidrogen akan mengikat karbon dioksida dan menghasilkan glukosa.
Seperti kalian tahu bahwa tanaman menciptakan makanannya sendiri alias glukosa C6H12O6, dan oksigen sisanya akan dilepas ke udara. Makanya banyak orang-orang bilang, ayo kita menanam tanaman, menanam pohon agar oksigen banyak, agar bumi tetap lestari dan sebagainya. Ya, karena inilah. Lalu kita lanjut ke reaksi gelap. Nah, pada reaksi gelap ini, karbon dioksida dan hidrogen akan berikatan dengan bantuan energi kimia. Nah, sebentar, energi kimia dari mana? Tentu saja energi kimia dari reaksi terang yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi energi kimia ini dihasilkan dari reaksi terang, dan jadi kesimpulannya adalah tanaman membutuhkan matahari dalam prosesnya. Kenapa seperti itu? Walaupun reaksi gelap ini terus berlanjut, tapi kalau kalian tidak ada energi, kalian mau berlanjut seperti apa? Kalau tidak ada energi untuk melanjutkannya, ya dan dadah, matilah. Mudahnya seperti itu. Tapi tentu saja tanaman saya belum mati karena umurnya masih muda. Mungkin dia akan mati. Juga bisa dilihat di sana di bawah ada reaksinya ya. Ada 2H2O itu menjadi 2H2 tambah O2. Itu sudah saya setarakan. Dan di reaksi gelapnya itu adalah total semuanya yang biasa kita pelajari sejak SD atau SMP mengenai fotosintesis. Ya, CO2 tambah H2O menjadi C6H12O6 tambah O2. Dan itu sudah saya setarakan, saya kalikan 6 karena karbonnya ada 6. Kalau kalian ingin tahu bagaimana cara menyetarakannya, ya itu kalian tinggal setarakan saja. Kalau saya jelaskan di sini akan menjadi sangat-sangat panjang tentunya. Jadi bisa kalian cek di link manapun yang menyediakan caranya. Lalu kita masuk ke fiksasi karbon dioksida dalam proses fotosintesis. Jadi fiksasi itu dengan reaksi ribulosa difosfat ditambah karbon dioksida menjadi fosfogliserat. Yang kedua ada reduksi, yaitu perubahan fosfogliserat yang tadi yang sudah dihasilkan dari fiksasi menjadi gliseraldehida 3P. Dengan reaksinya fosfogliserat ditambah ATP, FYI ATP adalah energi, menjadi 1,3 di fosfogliserat ditambah PI. Lalu 1,3 di fosfogliserat ini ditambah dengan NADPH2 menjadi glyceraldehid fosfat ditambah ADP. Lalu yang ketiga ada regenerasi ribulosa fosfat. Ya, sedikit berlibet namanya, tapi ribulosa fosfat. Seperti itu. Memang sedikit berlibet ngomongnya, walaupun saya sudah ngulang-ngulang. Jadi glyceraldehid fosfat ini menjadi ribulosa fosfat. Lalu ribulosa fosfat ini ditambah dengan ATP. Seperti yang sudah bilang sebelumnya, ATP adalah energi yang dihasilkan oleh tanaman. Itu menjadi ribulosa difosfat ditambah ADP. Jadi sekian penjelasan dari saya, memang cukup panjang. Kalau kita bisa rangkum lagi, mungkin di tempat fisika itu saya ada menjelaskan mengenai laju pertumbuhan, lalu kita sedikit menyinggung mengenai tekanan. Lalu kita juga menyinggung mengenai gelombang dari matahari yang akan mengapa-apakan tanaman. Kalau kalian lupa silahkan ulang lagi videonya. Lalu kedua yang di tempat biologi saya juga sudah menjelaskan dan kita sudah mempelajari mengenai hormon auksin, hubungan cahaya matahari dan etiolase. Juga tidak lupa perkecambahan. Perkecambahan apakah yang dihasilkan oleh tanaman kacang hijau ini? Lalu di tempat kimia juga saya sudah menjelaskan mengenai proses kimia dalam proses perkecambahan. Lalu juga ada reaksi-reaksi yang dilakukan oleh tanaman selama berfotosintesis. Lalu juga ada fiksasi karbon dioksida dalam proses fotosintesis tersebut. Jadi sekian materi ini dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Lalu juga semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang membutuhkannya dan mungkin kebetulan menemukannya atau tidak sengaja di-share oleh teman-teman kalian. Juga terima kasih kepada Pak Wawan, Bu Ser, dan Bu Tere yang telah memberikan ujian praktek yang luar biasa ini. Cukup mengagetkan ketika saya menerima awalnya sebenarnya, tapi saya berusaha dengan segigih mungkin akhirnya bisa mendapatkan yang seperti ini. Dan juga saya mempelajari hal lebih banyak dan mengetahui lebih banyak berkat membaca buku dan mencari informasi karena tugas ini. Jadi
Sekian saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, thank you, arigatou gozaimasu, kamsahamnida, shie, adios.